Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Afifah, NIM 1808056023PM5A. Saya akan membahas bab 4, yaitu penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Nah, di sini materi yang saya akan bahas yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, serta pengaruh pajak dan subsidi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materinya. Selain bentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar yang ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk kurvanya, teman-teman bisa dilihat di layar. Untuk keterangannya ada di bawah gambar kurva. Nah, untuk rumus umum keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Nah, selanjutnya yaitu analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Baik, selanjutnya yaitu kita ke contoh atau kasus yang pertama. Di sini fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Pertanyaannya, berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan nilai QD-nya. 19 dikurang P kuadrat sama dengan nilai QS-nya yaitu min 8 ditambah 2P kuadrat. 19 ditambah negatif 8 ini pindah ke kiri jadi positif 8 sama dengan 2P kuadratnya ini tetap di sini sebelah kanan. Selanjutnya negatif P kuadrat kita pindah ke kanan jadi positif P kuadrat. Itu selanjutnya 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan 3. Selanjutnya mencari nilai Q. Q sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Jadi P-nya di sini kita masukin ya nilainya. P kuadrat adalah 9, jadi 19 dikurang 9 sama dengan 10. Jadi PE sama dengan 3 dan QE sama dengan 10. Baik, selanjutnya yaitu jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, yaitu T sama dengan 1, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi Q aksen S sama dengan min 8 ditambah 2 dikali dalam kurung P dikurang T kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2 dikali nilai T-nya di sini kita masukin ya, yaitu 1, jadinya 2 dikali dalam kurung P dikurang 1 kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2 dikali dalam kurung P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. Selanjutnya keseimbangan pasar yang baru, QD sama dengan Q aksen S. Sini nilai QD-nya sama seperti yang tadi, yaitu 19 dikurang P kuadrat. Jadi kita masukin nilai QD-nya, yaitu 19 dikurang P kuadrat sama dengan
Q aksen S-nya yaitu min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. Jadi 2P kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 4P dikurang 6 dikurang 19 sama dengan 0 menjadi 3P kuadrat dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai P kita menggunakan rumus ABC. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 25. Jadi kita langsung aja masukin ke dalam rumus, yaitu di sini min B berarti min dalam kurung negatif 4 plus minus akar B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurang 4AC berarti 4, masukin nilai A-nya 3, nilai C-nya min 25 per 2A. 2 dikali nilai A-nya 3 kita masukin. Nah, jadi sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurang 4 dikali dalam kurung negatif 75 per 6 sama dengan 4 plus minus 16 tambah 300 yaitu 316 per 6 sama dengan 4 plus minus akar dari 316 yaitu 17,78 jadi per 6 jadi nilai P-nya yaitu P1 nya yaitu P ditambah 17,78 per 6 yaitu nilainya sama dengan 3,36 P2 nya yaitu 4 dikurang 17,78 per 6 jadi sama dengan min 2,30. Dengan rumus ABC diperoleh P1-nya sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Baik, dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau persamaan min Q aksen S, diperoleh nilai Q-nya yaitu sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak, P aksen E sama dengan 3,63 dan Q aksen E sama dengan 5,82. Selanjutnya, dapat dihitung beban pajak menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing, yaitu di sini kita mencari TK-nya dengan rumus P aksen E dikurang P. Jadi P aksen E-nya kita masukin yaitu 3,63 dikurang P-nya yaitu 3 sama dengan 0,63. Selanjutnya mencari TP, rumusnya yaitu T dikurang TK, kita masukin nilai T-nya, yaitu T-nya tadi 1, dikurang nilai TK, yaitu 0,63, jadi sama dengan 0,37. Selanjutnya mencari nilai T besar, yaitu rumusnya Q aksen E dikali T. Kita masukkan nilai Q aksen E-nya yaitu 5,82 dikali nilai T-nya yaitu tadi 1. Jadi sama dengan 5,82. Baik, untuk materinya sudah cukup. Di sini ada latihan soal untuk teman-teman bisa dikerjakan ya teman-teman. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih ada yang kurang tepat atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.